Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Pada pertemuan yang lalu, Bu Sabrina sudah menjelaskan ya bab terakhir dari bab 1 mengenai upaya balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu semuanya ya. Pada pertemuan yang lalu ya, Bu Sabrina sudah menjelaskan mengenai pelanggaran hak asasi manusia beserta upaya untuk penanganan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Nah, materi tersebut sekaligus mengakhiri pertemuan kita pada bab 1 ya. Nah, pada bab 2 utamanya hari ini kita akan belajar bab baru ya mengenai sistem dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, seperti yang kalian bisa lihat ya di layar ini mengenai pemilihan ketua OSIS, pemilihan umum ya seperti pemilihan kepala desa, terus pemilihan calon legislatif, presiden dan sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh dari kegiatan demokrasi yang biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Bu, sebenarnya demokrasi itu apa sih, Bu? Nah, ini ya ada 3 pendapat mengenai demokrasi ya. Yang pertama menurut KBBI bahwasannya demokrasi itu adalah istilah politik yang berarti pemerintahan. Dalam sebuah negara itu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Itu menurut KBBI. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga, demokrasi adalah seperangkat kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan. Nah, itu adalah beberapa pendapat ya mengenai pengertian dari demokrasi. Bu, sebenarnya demokrasi itu apa? Demokrasi, hakikat demokrasi ya. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani ya, berasal dari 2 kata yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi itu dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat ya, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan rakyat di sini bisa digarisbawahi bahwasannya pemerintahan rakyat itu adalah rakyat yang berdaulat. Berdaulat itu berarti memegang kekuasaan penuh ya. Nah, jadi demokrasi ini rakyat memegang kekuasaan penuh. Rakyat diberikan peran yang penting. Rakyat berhak untuk menentukan, rakyat berhak untuk memutuskan berbagai hal ya yang menyangkut kehidupan bersama untuk mencapai sebuah tujuan dari negara, itu namanya demokrasi. Gitu ya, perlu digarisbawahi bahwasannya demokrasi ini tidak hanya menyangkut kehidupan politik saja, kehidupan pemerintahan saja, tidak, namun berbagai hal ya di segala aspek bidang kehidupan, baik di kehidupan sosial, budaya, politik atau pemerintahan maupun ekonomi, semuanya membutuhkan peran dari demokrasi. Gitu ya, itu mengenai pengertian dari demokrasi. Nah, dalam menjalankan kehidupan demokrasi ini di Indonesia menerapkan adanya prinsip trias politika. Bu, trias politika itu apa? Trias politika ini adalah sistem pembagian kekuasaan. Diingat-ingat ya, pembagian kekuasaan, bukan pemisah kekuasaan. Kalau pemisah kekuasaan itu antar lembaga yang satu dengan lembaga yang lain tidak saling berhubungan. Gitu ya. Kalau pembagian kekuasaan, maka antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain ini saling berhubungan. Dia melakukan peran, tugas, fungsi, wewenangnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Gitu ya. Itu mengenai prinsip trias politika. Nah, sistem pembagian kekuasaan di Indonesia ini ada 3 lembaga ya, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masih ingat lembaga legislatif itu adalah lembaga yang bertugas untuk membuat atau merancang undang-undang
ya. Lalu eksekutif ini adalah lembaga yang bertugas untuk menjalankan undang-undang, dan yudikatif ya adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi berjalannya undang-undang. Legislatif ada MPR, ada DPR, ada DPD. Eksekutif ada presiden dan wakil presiden. Yudikatif ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan ada Komisi Yudisial. Gitu ya. Nah, antara tiga lembaga ini saling berhubungan, antara yang satu dengan yang lain saling bekerja sama. Gitu ya, antara yang satu dengan yang lain saling bekerja sama, saling berhubungan. Apabila lembaga legislatif membutuhkan sesuatu, lembaga yang lain bisa membantu. Gitu ya. Jadi saling menyeimbangkan ya dalam menjalankan tugas dan fungsi wewenangnya masing-masing. Gitu ya. Itu berkaitan dengan lembaga atau pilar demokrasi trias politika. Gitu ya. Nah, dalam menjalankan tiga lembaga ini menerapkan prinsip check and balance. Check and balance maksudnya adalah lembaga yang satu dengan lembaga yang lain ini saling mengisi, saling menyeimbangkan, saling bahu-membahu ya. Cek ini adalah lembaga yang satu dengan lembaga yang lain adalah saling mengontrol antara satu dengan yang lain. Agar apa? Agar tidak terjadi pemerintahan yang diktator, pemerintahan yang sewenang-wenang, yang atas menginjak yang bawah. Nah, agar tidak terjadi pemerintahan yang seperti itu, oleh karena itu prinsip ini diterapkan agar setiap lembaga melakukan tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing. Gitu ya. Nah, berkaitan dengan klarifikasi atau klasifikasi demokrasi ada 3, yaitu berdasarkan titik beratnya. Ada demokrasi formal, material, dan gabungan. Kalau demokrasi formal itu adalah menitik beratkan pada kehidupan politiknya. Nah, kalau demokrasi material ini menerapkan atau menitik beratkan pada kehidupan ekonominya. Nah, kalau demokrasi gabungan ini positif dari demokrasi formal dan demokrasi material. Kalau misalnya gabungan berarti kehidupan politiknya bagus, kehidupan ekonominya juga bagus. Dua-duanya difokuskan atau dititik beratkan. Gitu ya. Lalu berdasarkan ideologi ada 2, demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional ini adalah dalam berjalannya kehidupan bernegara dibatasi oleh konstitusi atau hukum atau aturan yang berlaku di negara tersebut. Jadi pemerintah tidak bisa sewenang-wenang. Nah, karena apa? Dibatasi oleh konstitusi. Sedangkan yang kedua, demokrasi rakyat. Perlu digarisbawahi, demokrasi rakyat yang dimaksud di sini adalah bukan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya. Demokrasi rakyat di sini adalah demokrasi komunis ya, di mana semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Jadi kebebasannya sangat minim. Nah, gitu ya, itu berdasarkan ideologi. Dan yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Kalau demokrasi langsung berarti demokrasi yang dilakukan secara langsung, ya, melibatkan rakyat secara langsung. Contohnya misal dalam pemilihan presiden. Kalau misalnya demokrasi tidak langsung, itu berarti melalui perantara, biasanya melalui lembaga perwakilan seperti DPR ya. Nah, itu ya mengenai klasifikasi demokrasi. Pada hari ini materinya cukup ya. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan bisa PC Bu Sabrina langsung ya. Mohon maaf apabila Bu Sabrina ada salah kata atau perbuatan. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar, jangan lupa makan, jangan lupa bahagia ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.